Selamat datang lagi di Romohak Official bersama seri Nurus Pratamohak. Ajang balap motor kasta tertinggi di dunia MotoGP 2026 akan segera menjambangi sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand. Seri ini menjadi perhatian khusus bagi pecinta otomotif tanah air karena akan menjadi panggung debut bagi pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama. Selain aksi pembalap lokal yang naik kelas, persaingan di kelas utama juga semakin memanas dengan berbagai strategi dari para pembalap bintang. Diketahui Veda Ega Pratama siap mencetak sejarah baru bagi dunia balap Indonesia. Usai tampil agresif di ajang junior, Veda Ega Pratama dipastikan tampil untuk menampilkan taringnya di hadapan publik Asia Tenggara. Debutnya ini dinilai sebagai langkah besar dalam karir internasionalnya dan menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk memiliki wakil tetap di ajang Grand Prix. Tak hanya Veda Ega Pratama, beberapa talenta Indonesia lainnya juga dipastikan siap memberikan persiapan di kelas-kelas pendukung. Persiapan fisik dan pengenalan karakter sirkuit yang memiliki lintasan lurus panjang serta tikungan-tikungan di Buriram menjadi fokus utama mereka agar dapat mencapai hasil maksimal di kandang sendiri atau di wilayah Asia. Sedangkan di kelas utama puncaknya pada sesi balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini. Dan dukungan penuh dari para penggemar di Asia Tenggara diharapkan menjadi suntikan energi bagi para pembalap, terutama bagi debutan seperti Veda Ega Pratama. Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama bersiap untuk balapan pertama musim ini di kelas masing-masing. Tanda tanya menuju lomba membuka peluang bagi dua pembalap muda tanah air ini di MotoGP Thailand 2026. Seri perdana MotoGP 2026 akhir pekan ini memberi arti berbeda bagi publik Indonesia karena aksi dua rider merah putih yang mengejar mimpi di ajang balap Grand Prix. Mario Suryo Aji memburu hasil dalam musim ketiganya di Moto2, sementara Veda Ega Pratama merajut asa dalam musim debutnya di Moto3. Sama-sama memperkuat Honda Tim Asia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama telah menunjukkan potensi dari performa saat tes pramusim di Jerez dan Portimao bulan ini. Dalam long run, Mario dan Veda sama-sama melakukan simulasi lomba dengan durasi penuh dalam tes akhir di Portimao, tepatnya di sirkuit Algarve, Portugal. Dan apa yang dicapai oleh Mario dan Veda di tes pramusim terlihat cukup menjanjikan. Namun perlu diingat bahwa kecepatan rival-rivalnya juga semakin meningkat. Mario Suryo Aji bahkan hanya menempati urutan ke-18 dalam catatan waktu terbaik. Padahal time attack-nya berbuah waktu yang lebih cepat dari Pole Sitter GP Portugal 2025. Keuntungan bagi Super Mario, cuaca bisa berpihak padanya saat balapan berlangsung pada minggu nanti di sirkuit Buriram, Thailand. Dalam perakiraan cuaca race dari Direction MotoGP yang dibagikan jurnalis Matt Oxley di X, terlihat potensi hujan untuk turun pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan kelas Moto2 akan dihelat pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Mario Suryo Aji terkenal cepat di trek basah dalam musim debut Grand Prix-nya pada Moto3 musim 2022. Dua kali dia merebut 3 besar kualifikasi saat hujan mengiringi. Posisi finish 10 besar pertamanya saat merebut urutan ke-9 pada Moto2 Amerika musim lalu juga terjadi di atas lintasan yang basah. Dan di sisi lain, Veda Ega Pratama kemungkinan akan menjalani balapan dengan cuaca yang berawan. Kabar baiknya, sirkuit Buriram bukan sirkuit yang asing baginya, walau sudah 2 tahun tidak berlomba di sana.
Sedangkan dari performanya sepanjang tes pramusim Moto3 sejak November lalu, VDAG pertama selalu dapat menunjukkan pace yang setara posisi 15 besar musim lalu. VDAG pertama sendiri diharapkan dapat menunjukkan daya juang dan keberanian seperti yang ditunjukkan di kompetisi junior, yang mana VDAG pertama selalu memberikan perlawanan sengit bahkan sejak seri pertama untuk berada di barisan depan. Dengan bekal yang dikumpulkannya hingga menjadi juara Asia Talent Cup dan runner-up Red Bull Rockies Cup, patut ditunggu penampilan rider berumur 17 tahun ini. Apakah yang bisa dicapai oleh seorang VDAG pertama dalam debutnya di Moto3 musim 2026 ini? MotoGP musim 2026 memasuki balapan seri pembuka di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand akhir pekan ini. Sebagai informasi, seri GP Thailand merupakan lanjutan dari sesi tes sirkuit serupa beberapa pekan lalu. Menjadi tahun kedua bagi negeri Gajah Putih menjadi pembuka dari 22 seri MotoGP yang akan berlangsung hingga November 2026. Dan menurut jadwal, para pembalap akan mulai turun pada Jumat tanggal 27 Februari 2026 untuk sesi latihan bebas pertama di pagi hari. Dilanjutkan praktis pada pukul 15.00 untuk menentukan 10 besar pembalap yang seketika masuk kualifikasi 2 atau Q2. Saat musim 2025 mencolok sebagai tahunnya Marquez bersaudara, ada satu nama yang mencuri panggung jelang akhir musim, yakni Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Bukan hanya berhasil mengimangi dan menjadi juara seri, Bezzecchi pun sukses mengunci juara ketiga di klasemen akhir pembalap. Sesi tes pramusim 2026 akan mengungkapkan tren serupa buat pengibar Aprilia RS GP26. Bahkan kali ini bukan hanya Bezzecchi seorang, rekan setimnya yang juga merupakan juara dunia pembalap musim 2024, Jorge Martin juga mulai bangkit seiring kondisi prima setelah sembuh dari cedera. Para pembalap tim satelit Aprilia, Ai Ogura dan Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team juga tampil moncer pada tes pramusim. Sekedar pengingat, tahun lalu Fernandez bahkan memenangkan GP Australia yang mencerminkan bahwa tenaga mesin Aprilia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, bukan hanya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati yang patut waspada. Pembalap Gresini dan VR46 juga harus siap disalip sesama motor asal Italia. Honda menunjukkan performa apik dalam sesi tes, namun secara total nama besar Honda tetap diramal masih berstatus tim semenjana saja musim ini. Para pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir dan Luca Marini sama-sama menemukan peningkatan performa motor. Sementara Johan Zarco tampil mencolok dalam melakukan pengetesan, bahkan menjadi pembalap Honda terbaik dalam sesi kombinasi. Dan sebaliknya, Yamaha akan menjajal musim perdana menggunakan mesin dengan konfigurasi V4 tampak selalu sial dalam sesi tes, mulai dari isu kerusakan, tes yang kurang maksimal, hingga catatan waktu yang sama sekali tidak kompetitif. Aksi para pembalap pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo dan Alex Rins menarik untuk disimak, sebab tempat mereka finish pastilah berkat bakat alami tanpa bantuan motor kompetitif. Adapun tim satelit prima Pramac Yamaha MotoGP juga layak jadi sorotan hiburan, sebab memasang line up menarik yang sama-sama suka atraksi. Pembalap senior Jack Miller dan debutan berstatus juara World SBK Toprak Razgatlioglu. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.